bagi teman-teman ya yang mau melakukan atau mengikuti tes P3K, khususnya untuk bagi dosen, ini mungkin informasi yang bisa saya berikan terkait dengan seberapa besar sebenarnya nilai ambang batas kalau kita itu mengikuti tes P3K kemudian dinyatakan lulus. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing sedikit ya terkait dengan nilai ambang batas sebenarnya yang dibutuhkan khusus bagi jabatan fungsional dosen ya, dan bukan dosen untuk tes P3K. Nah, tentunya teman-teman yang sudah berkarir sebelumnya menjadi dosen dan kemudian ingin menjadi atau setara ya dengan dosen PNS, maka mereka melakukan atau mengikuti tes P3K ini atau PPK gitu ya, PPPK gitu. Nah, jadi untuk tes P3K yang dibutuhkan itu adalah syarat utamanya adalah mereka yang sudah berkarir sebelumnya. Jadi bukan yang merupakan baru berkarir. Kalau yang baru berkarir ya berarti dia bukan tes P3K tapi tes PNS. Nah, tetapi di dalam video ini saya mau menceritakan atau memberitahu seberapa besar sebenarnya nilai ambang batas yang dibutuhkan kalau kita mau mengikuti tes P3K dan dinyatakan lulus. Ya, karena ini penting buat teman-teman yang mengikuti tes P3K khususnya untuk bagi dosen. Nah, jadi nilai ambang batas itu adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh peserta P3K, tentunya yang di tahun 2023 ini maupun yang CPNS, di mana ketentuan nilai ambang batas P3K jabatan fungsional dan khusus jabatan fungsional dosen yang diatur dalam keputusan Menteri PAN-RB nomor 652 dan 643 tahun 2023. Jadi ada nilai ambang batas yang terbagi berdasarkan jenis seleksi, yakni seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, dan sosial kultural serta wawancara. Jadi ada 4 poin yang diteskan di situ ya, ada 4 kriteria yang diteskan. Nah, masing-masing kriteria ini itu memiliki nilai ambang batas. Jadi penting bagi teman-teman yang mau mengikuti tes P3K ya, baik itu yang sudah berlangsung maupun yang akan dilakukan mungkin tahun depan lagi, maka keempat kriteria tersebut Anda harus mempersiapkan dengan baik sehingga dapat diketahui sebenarnya berapa nilai ambang batasnya. Nah, di dalam nilai ambang batas P3K khusus untuk jabatan fungsional dosen 2023 itu nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis P3K sesuai dengan posisi terampil sampai ahli madya di tiap formasi itu nilai kumulatifnya adalah 450 ya. Kemudian nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 117 dan nilai kumulatif tertingginya itu adalah 180. Kemudian ada tes wawancara. Tes wawancara itu adalah 24 dengan nilai kumulatif tertingginya itu adalah 40. Jadi ada nilai ambang batasnya, ada yang nilai kumulatifnya. Nah, khusus untuk P3K tahun 2023 maupun 2020 berikutnya ya, nah, next years, jadi ada ambang batas yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi teknik dosen ya. Jadi ada nilai ambang batas keseluruhan yaitu 248. Kemudian ada nilai ambang batas subtes etika dan tridharma perguruan tinggi ya. Saya kira kalau tridharma perguruan tinggi teman-teman yang sudah berkarir sebagai dosen tahulah ya, itu adalah 30% ya. Nah, tetapi di sini clue-nya saya berikan itu adalah kalau bisa yang dimaksimalkan itu adalah yang di bidang 2 ya. Di bidang 2. Sedangkan untuk
pengajaran ini berdasarkan pengalaman teman saya yang lulus kemarin itu adalah dia melakukannya secara online. Ya, dia melakukan secara kayak seperti membuat video gitu kalau untuk pengajaran gitu. Kemudian nanti dikirim gitu. Tetapi di dalam sesi tes wawancaranya juga dia disuruh untuk seperti mengajar gitu ya. Tetapi dalam versi online juga ya, dia disuruh untuk mengajar bagaimana dia yang penting itu kalau kita mengajar itu adalah bagaimana kita caranya membuka proses pembelajaran tersebut, kemudian menyampaikan materi yang kita sampaikan, kemudian kita tutup, ya, itu. Jadi dikasih waktu kurang lebih 30 menit itu semuanya harus tercover. Dan yang terpenting itu kalau yang kita mengajar itu adalah apa yang ada di RPS itu harus tersampaikan di situ. Jadi kita harus juga menguasai RPS dan materi yang akan kita pelajari. Saya kira itu tidak terlalu sulit bagi teman-teman yang memang sudah berkarir sebagai dosen sebelumnya dan akan menjadi atau mengikuti tes P3K. Tetapi itu tadi bahwa yang terpenting itu yang di-push ya, itu adalah yang di bidang 2-nya ya, kalau khusus untuk yang Tridharma ya, dan sub etika. Kemudian ada nilai ambang batas sub bahasa Inggris. Itu nilainya adalah 30. Jadi Anda akan mendapatkan tes bahasa Inggris dan itu nilainya ada 30. Kemudian ada nilai ambang batas subtes penalaran dan pemecahan masalah juga nilainya 30 dan nilai ambang batas subtes dimensi psikolog nilainya 66. Nah, kenapa ini penting? Karena kita sebagai pengajar ya, sebagai seorang dosen itu juga harus mengetahui karakter masing-masing mahasiswa. Oleh karena itu seringkali di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan penjebak ya. Nah, dari hati-hati buat teman-teman yang mengikuti P3K itu, tes P3K itu terutama di dalam sesi psikologi ini, tes dimensi psikologi ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, yang lebih kepada pertanyaan menjebak ini berdasarkan pengalaman teman saya. Nah, ketika saya juga menanyakan kepada teman saya, apakah dari semua peserta yang ikut P3K itu semuanya dinyatakan lulus? Nah, dia tidak, dari jawabannya itu saya tidak bisa memetakan bahwa semuanya lulus atau tidak gitu, karena dia juga tidak tahu bahwa berapa peserta yang tes pada waktu itu dan apakah dinyatakan lulus gitu. Ya, tetapi setidaknya informasi terkait dengan ambang batas itu bisa teman-teman ya untuk mengetahui oh ternyata yang dibutuhkan itu sekian ya. Kemudian ada nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan struktural dosen yang jumlahnya itu adalah 117 serta nilai ambang batas wawancara P3K dosen itu adalah 24. Nah, di sini wawancara itu termasuk salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah kita disuruh mengajar gitu. Kemudian apa yang saya kutip dari teman saya yang sudah lulus itu termasuk dia menanyakan sudah berapa lama menjadi dosen, kemudian apa saja yang dihasilkan selama menjadi dosen ya. Jadi kalau Anda hanya cuma menjawab secara spesifik ya terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, itu akan menurunkan grade dari nilai saudara. Jadi diusahakan bahwa ketika saudara diwawancarai, apa yang menjadi keunggulan dari saudara itu Anda sampaikan di situ. Jadi misalnya saat ini saya sedang menjadi ketua apa gitu ya, atau menjadi reviewer apa. Nah, itu akan menjadi nilai plus tersendiri buat saudara ya. Jadi jangan hanya cuma menceritakan bahwa saya sering melakukan penelitian, kemudian menulis gitu ya. Karena kalau misalnya menulis, kemudian dicek ya, misalnya di Google Scholar saudara, kemudian si pewawancara itu memiliki kriteria tersendiri bahwa oh dia punya impact factor sekian gitu ya, atau dia punya high index sekian gitu. Nah, itu akan menjadi bumerang juga buat saudara. Mungkin dia memiliki kriteria yang high kriteria buat si pewawancara gitu. Nah, oleh karena itu di dalam wawancara itu yang harus saudara push itu adalah
apa yang menjadi sebenarnya keunggulan saudara yang selama Anda menjadi dosen. Nah, semacam itu. Jadi, kalau berbicara tentang struktur kepanitiaan juga tidak terlalu signifikan ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pembobotan nilai seleksi P3K ya. Jadi ada seleksi kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal. Bobot jawaban benarnya itu kalau benar itu adalah diberikan diberikan poin 5. Nah, kalau salah itu ya 0. Kemudian seleksi kompetensi manajerial yang terdiri dari 25 soal, di mana setiap soal yang benar itu akan diberi bobot 1 dan yang paling tinggi itu 4. Sedangkan yang tidak itu adalah 0. Kemudian ada seleksi kompetensi sosial kultural yang terdiri dari 20 soal, di mana jawaban yang benar itu adalah mulai dari 1 sampai 4 juga ya. Jadi sama dengan kompetensi manajerial. Dan yang wawancara itu terdiri dari 10 soal. Jadi kriteria pembobotan nilainya juga itu adalah 1 sampai 4. Dan yang tidak terjawab itu adalah 0. Nah, ini yang saudara harus pahami ya. Bisa kira-kira menerka-nerka, Anda bisa mencari di Google kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang membuat orang itu tidak bisa menjawabnya gitu. Atau mungkin bisa menjawab, hanya tidak masuk di dalam kriteria sebagai seorang pewawancara. Karena yang mewawancarai kita itu adalah orang-orang psikolog biasanya. Gitu. Jadi orang yang sudah tahu secara baru kita muncul saja itu dia sudah tahu bahwa oh dia ini karakternya semacam ini. Nah itu ya. Kemudian pembobotan nilai seleksi P3K untuk kompetensi yang terdiri dari 90 soal tadi itu ya. Jadi ada etika dan tridharma perguruan tinggi itu 20 soal yang terkait dengan etika dan perguruan tinggi. Jadi kalau Anda paham tentang yang namanya kode etik riset ya, pasti Anda bisa lah di situ. Kemudian ada bahasa Inggris itu ada 20 soal, kemudian penalaran dan pemecahan masalah itu 20 soal, dan dimensi psikolog 30 soal. Nah, kalau saudara bertanya bahwa kira-kira soal bahasa Inggris seperti apa, itu random ya, randomly. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan bahwa oh itu kayak mungkin seperti tes TOEFL gitu. Enggak, ya, beda lagi ya. Karena ini berdasarkan informasi dari teman saya ya. Kemudian dari seleksi kompetensi manajerial yang terdiri dari atas 25 soal itu yang pembobotannya juga ya sama 1 sampai 4 ya, dan yang seterusnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga teman-teman yang mau mengikuti seleksi P3K. Mudah-mudahan di dalam video ini saudara tahu bahwa oh ternyata nilai pembobotan di dalam P3K itu sekian, soal yang dibutuhkan itu sekian ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.